Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan membahas tentang HTML dasar, di mana kita akan belajar tentang dasar-dasar HTML yang bisa dijadikan fundamental pengetahuan HTML bagi kamu. Untuk apa? Untuk membangun website, apps, serta menjadi jembatan teman-teman atau bekal yang mau belajar HTML yang lebih advance lagi ya. Dan teman-teman, video ini berdurasi sekitar 45 menit. Makanya, biar nggak ngantuk, siapin kopi dahulu atau cemilan. Oke, sudah siap? Mari kita mulai materi utama video ini. Akan membahas tentang HTML, dan HTML ini diperuntukkan bagi kamu yang pemula ya teman-teman, yang akan mau belajar terkait dengan HTML atau web programming biasanya nanti ke depannya. Nah, topik yang dibahas hanya dasarnya saja ya teman-teman, nanti yang penting-penting saja dan biasanya itu banyak dipakai. Setidaknya setelah teman-teman belajar HTML series ini, saya bilang sih 70% nanti akan kepakai semua. Setidaknya teman-teman nanti sudah ada bekal untuk mempelajari materi-materi selanjutnya setelah HTML atau CSS ya, seperti JavaScript dan bahasa pemrograman lainnya. Nah, di sini kita tidak ada ini ya, materi JavaScript sama sekali, pure hanya HTML dan mungkin ada sedikit CSS nanti. Ya benar, nanti ada sedikit CSS. Lalu selanjutnya ya teman-teman harus sabar ya belajarnya. Kalau baru mulai ini harus sabar. Oke. Lalu kode editor yang akan kita gunakan nanti untuk pengkodingannya adalah kita menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang baru mengetahui apa itu Visual Studio Code, nanti akan saya bagikan linknya ya. Saya sudah buat video tentang masalah dari download, install, sampai kita ekstensi dasar, nanti saya cantumkan di link ya, deskripsi. Tinggal teman-teman nonton lagi aja ya gitu. Apa itu HTML? Jadi HTML itu teman-teman kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, nanti konten atau isi yang kita buat semua hanya tampilan yang akan kita lihat teman-teman ya gitu. Jadi HTML itu bukan bahasa pemrograman ya teman-teman. Dari kepanjangan aja dia Hypertext Markup Language, yang artinya adalah bahasa markup untuk teks seperti yang teman-teman. Karena dia tidak ada logiknya sama sekali, tidak seperti JavaScript dan bahasa pemrograman yang lain-lain ya teman. Dia hanya struktur membangun sebuah tampilan, semacam kita untuk menaruh image, kita untuk menaruh warna atau hal yang lain seperti itu ya teman-teman. HTML itu dikembangkan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Inggris, yaitu bernama Profesor Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Orangnya masih hidup ya teman-teman, masih ada sekarang. Nah, HTML pertama kali itu dikembangkan pada tanggal 6 Agustus 91. Nah, HTML juga ada update-annya teman-teman. Sampai sekarang sih terakhir sampai HTML 5. HTML pertama itu pertama kali 6 Agustus tahun 91. Yang kedua itu 24 November tahun 95 dan seterusnya sampai HTML 5 yaitu 28 Oktober 2014. Pertama kali adalah kita membuat folder yang kita tulis aja, mungkin ya HTML dasar atau belajar HTML, terserah teman-teman. Nah, di dalam folder ini, saya kasih gambar ya teman-teman, satu aja. Teman-teman boleh terserah gambar mana aja yang ada di komputer teman-teman, taruh aja di file ini ya. Lanjut ke Visual Studio Code. Lalu kita buka file, open folder, lalu kita pilih yang tadi folder yang sudah kita siapkan. Sip, kita pilih tampilan seperti ini, kosong. Nah, setelah di Visual Studio Code kita sudah ada file HTML yang tadi kita ini ya teman-teman kita buat. Tampilannya seperti ini, hanya ada baru fotonya aja yang tadi sudah kita taruh di folder sebelum yang kita siapkan ya teman-teman. Isinya ya hanya foto saja. Sip. Setelah itu barulah kita mulai menambahkan file HTML. Caranya gimana? Tinggal pilih aja new file di sini. Terus kita tulis index titik, jangan lupa titik ya teman-teman, lalu tulis HTML. Nah, setelah itu langsung enter saja. File HTML kita sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita tulis tanda seru. Nah, ketika tanda seru ini kita tulis, akan muncul element abbreviation ya teman-teman di Visual Studio Code-nya. Kita pilih atau kita enter aja.
Nah, inilah tampilan dokumen HTML pertama kali. Apa aja isinya? Pertama ya ada tag. Misalnya ada tag buka, ada tag tutup gitu. Nah, di sini juga ada head. Kita perhatikan ya teman-teman, ada head pembuka dan head penutup. Nah, di dalam head ini ada title ya teman-teman. Title ini adalah judul. Nah, judul ini kita kasih aja, kita ganti aja, misalkan belajar HTML dasar. Baik, kita tutup aja sebagian. Kita tutup aja teman-teman bagian sini, kita perbesar biar kelihatan tuh. Nah, sini ada body ya teman-teman. Ada body pembuka dan body penutup. Nah, semua tampilan yang akan kita lihat bisa ditulis di antara body ini ya teman-teman. Misalkan kita ya adalah hello world aja awal-awalnya ya, hello world. Seperti itu. Caranya gimana kita lihat aja ya dari tampilan itu. Dan yang perlu diingat di HTML itu biasanya ya ada penutup dan pembuka, ada tag penutup dan juga ada tag pembuka ya teman-teman. Hello world. Nah, sini sudah muncul di samping kanannya ada tulisan hello world. Nah, di sini kita bisa tulis coba ya H1. H1 artinya heading 1 ya. Heading 1 kita pindahkan saja hello world ke sini. Tampilannya akan jadi ini teman-teman. Nah, H ini tag H ini ada 6 maksimal teman-teman. Nah, nanti H1 ini kita bisa tambah lagi jadi H2, H3 sampai maksimal H6 ya teman-teman. Kita tulis aja sini, misalkan kita copy ada 6. Nah, ini ukurannya sama ya teman-teman kalau H1 itu. Tetapi kalau kita ubah H2 dia akan berubah juga teman-teman, berubah ukurannya dan seterusnya. Kita ubah ya sampai H6. Oke, sudah kita ubah semua. Nah, H1 sampai 6 ini menghasilkan kata-kata yang beda ukuran teman-teman. Nah, dan maksimal cuma ada 6 seperti itu. Jangan lupa untuk menampilkan semua tampilan di browser harus di antara body ya teman-teman, body pembuka dan body penutup seperti itu. Tulisan judul ini nanti akan muncul di bagian judul di atas browser ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman ya, di atas browser. Belajar HTML dasar. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, untuk body itu apa yang kita lihat ya teman-teman hasilnya. Seperti itu, seperti H1 ini sampai H6 dengan berbeda ukuran seperti itu. Setelah itu kita coba tambahkan paragraf. Paragraf itu tandanya adalah P ya teman-teman. Jangan lupa tagnya dibuka, tulis P, lalu tutup. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tulis aja lorem. Lorem itu apa bang? Lorem itu yang disediakan oleh Visual Studio Code untuk membuat sembarang kata. Misalkan kita agak ribet nih mencari kata-kata, yaudah tulis aja lorem, mau berapa kata, misalkan 20 kata, tinggal tulis aja lorem, lalu belakangnya kita kasih 20. Nah, artinya nanti akan muncul 20 kata sembarang seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Muncullah di sampingnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah paragraf ya teman-teman. Ini untuk headingnya. Headingnya itu ada 6 tipe, H1, H2, H3 sampai H6. Lalu ini paragrafnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan kata-kata, semua tampilan itu di antara body ini ya teman-teman ya. Body ini pembukanya, ini penutupnya. Oh ya teman-teman, perlu diingat setiap tag itu ada pembukanya dan juga ada penutupnya. Ciri-ciri pembuka dan penutupnya adalah kalau untuk penutup dia dikasih tanda crash ini ya teman-teman. Untuk pembukanya dia kosong, tidak ada, hanya pembuka saja. Seperti itu. Ini juga sama, ada ya. Ciri-cirinya itu ya teman-teman. Paragraf ini kita juga bisa menambahkan keterangan-keterangan semacam bold atau hurufnya menjadi tebal atau menjadi miring seperti, atau hurufnya diwarnai seperti itu teman-teman. Kita setting bisa, misalkan di ini kita kasih aja marking artinya. Kita tulis aja, kita pindahkan tadi aja ke sini.
Nah, dia akan dikasih marking dengan tanda kuning seperti ini ya teman-teman. Jadi paragraf ini bisa diutak-atik juga ya teman-teman. Bisa diutak-atik langsung atau bisa juga diutak-atik dengan CSS seperti itu. Selain itu bisa juga di misalkan tempora ini kita kasih apa ya? Kita kasih tag small, kecil artinya. Di bagian sini aja Tempakorolis misalkan. Kita jangan lupa taruh di tengah sini ya teman-teman. Itu nanti dia akan menjadi kecil ya teman-teman, tampilannya seperti ini, tulisannya menjadi kecil dari biasanya kayak gitu. Kita taruh mark, dia akan menjadi ada penanda kuning ini ya teman-teman ya. Kita kasih tag small, dia akan mengecil tulisan tempora corporis ini ya teman-teman. Oke, misalkan kita kasih hurufnya menjadi tebal, kita kasih strong di sini, bukan bold ya, jadi strong. Kita aja tulis strong. Misalnya mana nih, kita ini aja maxim. Pindah ke tengahnya, pindahin aja ke tengahnya teman-teman. Nah, nanti dia akan menjadi tebal hurufnya teman-teman, seperti itu. Coba kita kasih contoh lagi, kasih tag del. Nah, nanti dia akan ada garis kayak hapus gitu ya teman-teman, del gitu. Tapi masih ada kata-katanya. Kita menggunakan del, nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Ya gitulah teman-teman, kalau untuk di paragraf kita manipulasinya seperti itu. Terus kita kasih garis ya teman-teman. Apa itu garis? Kita tulis aja HR. HR itu artinya horizontal rules. HR, udah gitu aja. Nanti dia akan, setelah kita tulis HR, dia akan ada muncul garis seperti ini teman-teman ya. Kita buat aja garis supaya pemisah. Dan paragraf ini bisa kita copy ya teman-teman. Contohnya kita copy aja 3 misalkan seperti itu. Setelah itu coba kita memasukkan gambar ya teman-teman. Tulis aja, kita buka aja. Kita buka aja IMG. IMG artinya image, bahasanya IMG. Kita enter aja. Lalu SRC. SRC itu artinya source ya teman-teman. Sumbernya dari mana. Kita tulis aja nih. Apa nih? Saya juga lupa. Oh, Maui banner. Oke. Titik. Oke. Kalau sudah di titik biasanya ada ya teman-teman. Tinggal pilih aja. Nah, ada tampilannya teman-teman. Nah, karena ini kegedean, kita ubah aja. Bisa diubah ya teman-teman. Width-nya kita ubah jadi 200 misal. Oh kan, jadi kecil dia. Kecilan ya teman-teman. Coba 400. Nah, lumayan lah, jadi pas. Nah, inilah untuk fungsi memasukkan gambar ke HTML ya teman-teman. Jangan lupa ditutup ya. Nah, setelah menambahkan gambar, kita juga bisa membuat nih teman-teman, list atau daftar ya teman-teman. Kita tulis aja list, itu dia tandanya OL, order list. Kita buka aja OL, kita kurung tutup, lalu kita enter karena dia akan ada banyak sini. Lalu kita tulis li itu artinya list. Nah, kita tulis apa, misalkan sub, kita list item ini 1. Nah, muncullah di sini teman-teman. Nah, di dalam ini kita juga bisa membuat sublistnya ya teman-teman. Caranya gimana? Kita tulis aja UL, lalu setelah itu ditutup dia akan muncul UL tutup. Kita enter saja, kita copy aja yang ini. Sama nanti hasilnya gitu. Hasilnya ya kayak gini ya teman-teman, ada titik-titiknya. Kita copy lagi, misal 1, 2, 3. Nah, akan muncul 3 item ini ya. Jadi OL ini untuk kesatuannya, list ini untuk ini teman-teman ya, untuk list ini. Lalu kita bikin UL lagi, UL buka, UL tutup, nanti adalah hasilnya yang ini teman-teman. Lalu kita bikinnya misalkan sama aja, sini kita copy lagi, kita enter, lalu kita buat 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dia akan otomatis li ini akan menulis angka 2 ya teman-teman. 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Seperti itu kalau untuk list. Jadi OL ini untuk pembukanya, order list untuk kesatuan semua di sini. Li ini untuk listnya. List 1 sampai 4. Lalu ternyata kita akan membuat
subnya lagi, pecahannya lagi, kita tambah aja UL. Jangan lupa ada tutupnya. Buatlah berapa pecahannya, 3 misalkan, ya ini hasilnya nanti teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke tabel. Jangan lupa kita kasih garis aja biar pemisah, horizontal rules. Sip. Nah, sudah ada pemisah. Tulis aja tabel, tutup. Jangan lupa di enter karena nanti di tabel ini akan banyak codingan-codingan ya teman-teman ya. Dipisah aja karena dia akan ada banyak. Kita jauhin aja. Setelah tabel spasi kita kasih head itu artinya table head ya teman-teman. Kita kasih table head, di enter lagi, lalu kita kasih tr, lalu kita kasih tr. Nah di antara tr ini kita kasih th ini kita tulis aja ya teman-teman, misalkan nama depan, nama belakang kita copy aja jadi 3, nama belakang, dan umur kita ganti aja umur. Oke, tampilan seperti ini ya teman-teman, muncul seperti ini tampilannya. Nah setelah kita membuat ini judulnya, lalu kita buat bodinya ya teman-teman. Jangan lupa di T-head penutup ini kita enter saja ya teman-teman, klik, lalu kita tulis T-body. Nah seperti itu. Nah di antara T-body ini kita enter, kita tulis TR ya teman-teman, TR lagi, muncullah ini, kita enter, tulis TD, kita tutup. Nah sini kita tulis misalkan namanya Bambi, misalkan Bambi, kita copy aja jadi 3, kan tadi ada nama belakang, nama depan, sama umur ya, kita tulis Bambi Saputra, umurnya 25 misal. Nah seperti ini teman-teman ya, muncul Bambi, nama depan, nama belakangnya Saputra, umur 25, seperti itu teman-teman ya. Yang ini agak membingungkan ya teman-teman, jangan lupa ini table, dia sampai sini, tabelnya ini harus sampai sini. Lalu T-head ini judul. Nah T-head ini judulnya sampai sini penutupnya teman-teman. Gitu. Lalu kita tulislah di sini. Nah setelah T-head, lalu badinya di bawahnya. Setelah penutup T-head, lalu kita tulis badinya. Ini T-headnya, ini T-badinya, seperti itu teman-teman ya. Agak sedikit membingungkan memang untuk table ini, seperti itu. Sudah. Setelah itu kayaknya satu nggak cukup deh, kita tambah lagi ya. Maaf, kita tambah lagi. Kita copy dari mulai TR sini ya teman-teman. Otomatis TR ini kita copy. Jangan lupa pencet Alt lalu Shift, udah pencet ke bawah 2 kali, tuh 2, ada 3, otomatis ya kita kasih aja namanya beda-beda, misalkan Henry, kita ganti aja namanya ya teman-teman. Oke, sudah, kita sudah membuat table ya teman-teman. Jangan lupa yang kita buat satu lagi deh, kita tulis table, kita spasi, kita kasih jarak ya dengan tulis BR ya teman-teman. BR itu artinya back rules. Jadi ketika kita menulis BR ini satu aja, penutup sama pembukanya sudah ada, maka dia akan ada jarak di sini ya teman-teman. Di bawah Andika ini ada jarak nih. Jadi kayak ada pemisah gitu ya teman-teman. Kita di bawah table ini jangan lupa standar aja, kita kasih T-head juga sama teman-teman. T-head lalu TR. Kita kasih TR aja teman-teman ini. TR. Nah setelah TR baru kita kasih lagi, kita enter lagi TH. TH nya kita kasih nama, itu nama nanti. Setelah nama kita copy aja ya teman-teman, Alt Shift pencet bawah, kita ganti namanya apa ya, nomor HP misalkan. Oke,
tampilan seperti ini teman-teman. Kita bikin baru lagi. Ini T-headnya seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Nah, di bawah penutup jangan lupa untuk isinya, untuk bodinya, kita di bawah T-head penutup ini kita enter saja. T-body. Kadang-kadang suka membingungkan nih, saya juga kadang-kadang masih bingung untuk yang ini. T-body, namanya juga belajar ya. Lalu kita tulis TR, tutup, jangan lupa kita spasi, lalu kita kasih TD. Nah TD ini biarkan saja ya teman-teman, kita kasih nama Bambi yang tadi aja, Bambi Saputra. Bambi Saputra. Oke, kita copy aja ya teman-teman. Ini kita kasih nomor HP 0812 555 666 777. Sip, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini T-headnya dan ini T-body-nya seperti ini. Oke, untuk table cukup segitu. Lanjut kita ke form ya teman-teman. Form. Oke, untuk table sudah. Lanjut kita ke form ya teman-teman. Kalau form kita tulis aja form, kurung buka, kurung tutup, jangan lupa enter. Nah, nanti form ini di dalamnya ini nanti akan ada banyak ya teman-teman. Makanya kita enter aja agak jauhan. Kita kasih input. Input ini artinya masukannya nanti apa. Terus ada tipenya juga teman-teman. Kita tulis type. Tipenya teks aja lah, tulisan gitu teman-teman. Lalu namanya apa? Nama lagi. Name. Kita kasih nama pertama, first name. First name. Terus setelah first name lah kita tutup nama depan. Nama depan. Oke. Jangan lupa ditutup. Input lagi. Jangan lupa ditutup. Kita kasih value, nilainya kosong aja ya teman-teman. Kita kasih placeholder. Placeholder ini teman-teman maksudnya ketika akan mengisi, dia akan muncul tulisan kayak semacam berbayang gitu ya teman-teman. Kita tulis aja nama depan. Depan 1 2 3 titik. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nama depan gitu. Ini placeholder fungsinya ini. Kayaknya jaraknya kedekatan ya. Kita kasih ini aja deh. Kita kasih BR aja nomor HP. Ini kita kasih table ini kita kasih BR ya teman-teman. BR. Kita kasih berapa? 3 aja. 1 2 3 biar ada jarak. Nah, gitu. Kalau kan dikasihnya juga sekalian rules garis HR. Nah, dikasih garis. Tapi garisnya jangan di situ lah, di sini aja. Di sini aja. Oke, sudah. Biar ada jarak lah. Ini buat table. Ini buat table. Sekarang kita lanjut ke pelajaran form gitu. Ini terlalu banyak BR-nya. Satu aja kita ganti. Nah, jangan jauh-jauh. Ini kita form. Nanti kita masih dilanjut ya form. Kita masih dilanjut ya form ya. Nama depan, lalu kita tutup aja. Tutup aja, jangan lupa tanda crash miring. Tutup. Lalu kita copy aja biar nama belakang. Nah, gitu seperti teman-teman. Jadi dia bersampingan ya teman-teman. Kalau mau di bawah ya gampang ya teman-teman. Kita tulis aja BR. Seperti biasa BR di sini. Nah, nanti dia ke bawah. Kita BR lagi, dia ada jarak. Seperti itu teman-teman ya, BR itu. Nah, nanti dia ada jarak. Kita kasih aja nama belakang. Kita kasih nama belakang. Nah, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Tapi ini nggak ada namanya ya di atasnya ya. Kita kasih nama aja ya di sini ya. Di sini aja kita tulis. Kita tulis di antara input ini nama depan. Nama depan titik 2. Nah, seperti ini kan nama depan ada. Bagusnya kita kasih BR.
Kita kasih BR aja di sini. BR ini untuk memisahkan ya. Nah, jadi dia pindah ke bawah. Sini juga sama. Kita kasih aja di antara ini. Berarti nama belakang. Gitu teman-teman, tanda BR buat itunya, spasinya. Sip. Nah, sudah ada nama belakang, nama depan. Oke, placeholder ini maksudnya untuk yang ini ya, membuat tampilan ini ya. Bayang-bayang itu. Sip. Lanjut kita bikin apa ya satu lagi. Oh, input aja, kita copy aja ini. Kita copy aja radio button ya. Sekarang coba radio button. Kita kecilin aja, sempit soalnya. Kita ganti aja ini. Nama tipenya ganti aja radio. Kita ketik radio, lalu ini ya. Option, pilihan. Oke. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa ini di BR aja teman-teman. BR. Oke, biar nanti dia ada di bawah. Sip. 2 kali juga nggak apa-apa, biar pemisah. Sip. Setelah option, radio, button. Kalau radio ini tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Titik cek centang gini. Option, lalu value-nya nggak ada. Ini aja udah. Kita hapus aja ini. Lalu kita tulis ini teman-teman, apa namanya, pilihan satu. Nah, sudah, kita copy aja ini teman-teman, kita copy aja. Oke, pilihan 2. Sip, kita klik. Nah, ini ada pilihan 1, pilihan 2. Teman-teman kalau misalkan mau dipisah tinggal di BR aja di sini. Kalau dia mau di bawah ya BR, enter, nanti dia tersusun seperti itu. Tapi nggak usah lah, bagusan tadi kiri kanan. Nah, setelah radio lalu apa ya? Oh, checkbox, checklist itu ya teman-teman. Berarti kita copy aja inilah. Kita ganti tipenya checkbox. Kita ganti type-nya, tipenya adalah checkbox. Jangan sampai salah ya teman-teman tulisannya, checkbox. Nah, kalau ini kita BR aja teman-teman, karena dia akan pisah BR-nya. BR-nya 2 kali aja. Oke. Nah, jadi dia terpisah ya teman-teman. Checkbox pilihan 2, kita tulis aja pilihan 1. Enggak, kita hapus aja dulu ini. Namanya checkboxes. Oke, checkboxes, lalu kita tulis tambah lagi checked. Sip, setelah ini kita copy aja teman-teman. Kayak gimana? Kita copy aja. Oke, nah ini sudah muncul ya teman-teman tanda checklist ini. Ini namanya checkbox ya teman-teman. Kalau ini adalah radio button. Kalau ini adalah checkbox, kita kasih nama ya. Kita kasih nama pilihan tadi nggak usah dihapus ya. Kita kasih nama ya, tadi nggak usah dihapus ya. Kita kasih nama aja dah baby. Sini Andri. Kita copy lagi dah, ada 3 dah, nggak apa-apa. Sip, ini ada baby, Andri dan Denny. Ini namanya checkbox, ini adanya radio button. Seperti itu teman-teman. Oke, setelah itu apa ya? Setelah itu berarti select. Kalau select itu dia beda, kita kasih BR aja teman-teman. Kita kasih jarak BR. Kalau select itu kalau nggak salah kita kasih label dulu teman-teman. Dia labelnya dia adalah for select, car select ya. Mobil kita pilih aja mobil car select. Kita tutup, jangan lupa. Terus pilih mobil. Sip. Nah, di label ini kita spasi, kita enter. Kita pilih select.
Terus namanya apa? Nama kita kasih nama cars saja, mobil. Lalu ID-nya adalah ini teman-teman. Kita copy aja biar nggak salah. Oke, setelah itu multiple, tutup deh, tutup, kita enter. Terus banyak pilihan, option untuk pilihannya, kita klik, lalu kita kasih nilainya adalah apa ya, Toyota lah misal, Toyota. Tutup, jangan lupa dikasih ya merek Toyota, karena ada banyak kita kasih berapa merek ya, 5 lah misalkan. 5 kita copy aja, 5. Oke, kita ganti misal Toyota udah, berarti kita ganti ini misal Honda. Oke, kita sudah punya 5 merek mobil. Nah, seperti ini ya teman-teman, tinggal kita klik aja, pilih, tik. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk select ya, untuk select. Setelah select, kita tambah BR aja deh, BR lagi 2, biar ada 2 jarak. Submit, kita kasih submit. Kayak semacam kita misalkan login, terus kita ada tekan setuju atau apa, diklik, di submit gitu ya teman-teman. Input, tipenya submit. Oke, submit, langsung value-nya submit juga. Jangan lupa deh. Sip, setelah itu tutup aja. Oke, ini teman-teman tuh hasilnya, submit. Klik submit. Gitu, untuk submit ini ya teman-teman ya. Oke, untuk form sudah ada input text, hasilnya ini. Dikasih placeholder yang dia akan ada bayang-bayang ini, harus ditulis nama belakang. Jangan lupa BR itu adalah untuk dia pemisah ya, untuk spasi di sini. Lalu ada tipe radio, sudah, radio itu yang ini teman-teman ya, radio. Lalu ada checkbox itu yang ini, checklist. Lalu ada select, kita sudah ini pilih mobil, yaitu yang ini, yang select, lalu submit. Oke, untuk form sih sudah. Kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, kita tambahin ini aja ya, biar cantik. Itu kita sekitar ini atau di sini nanti tampilannya ada semacam kotak gitu. Sip, kita aja tulis di form di bawah file sheet. Jadi file sheet, kita kasih files, bukan file sheet, file set. Nah, kita kasih file set, jangan lupa ditutup. Nah, kurung tutupnya ini kita pindahkan ya teman-teman. Tutup ini kita pindahkan, kita X aja di sinilah, di atasnya form. Sip, ini kayaknya terlalu jauh teman-teman. Kita deketin lagi aja. Oke, sudah di atas form. Nah, sudah berbentuk kotak ya teman-teman. Sudah ada isinya, tapi masih jelek. Kita kasih nama ya, kita kasih nama file sheetnya apa ya. Kita kasih nama di bawah file itu. Kalau ini maksudnya di antara sini ya teman, di atas nama depan ya. Nah, di atas ini nanti ada, kita kasih kurung buka, namanya legend, perintahnya legend. Terus kita ini informasi. Nah, informasi pribadi. Oke, sudah muncul ya teman-teman tulisannya di sini. Jadi ada kotak ini, lalu ada tulisan. Kita tulis aja sini aja huruf besar semua, berarti strong. Kita pindahkan ke sini pribadi. Kita pindahkan aja sini dalam strong. Nah, huruf besar semua. Sip. Oke, sudah.
Sip, untuk form sudah, kita kasih kotaknya ini, tempat sama dikasih nama. Sip. Oke, lanjut ke button. Oke, terus sekarang kita ke fungsi button. Button ini gampang aja sih teman-teman. Button itu ya kayak tombol itu teman-teman. Klik tombol aja maksudnya seperti itu. Button kita pilih, kita klik aja di sini, tulis. Sudah. Di sini ada tuh. Jangan lupa BR ya, 2 atau 3, 4 terserah. Supaya dia ada jarak antar spasi ini. Ini button. Oke, setelah button kita ini aja teman-teman, kita mencoba untuk menambahkan CSS di HTML ya. Nah, di CSS di HTML itu ada 3 tipe ya teman-teman. Pertama, langsung kepada si tag-nya. Kedua, kita pisah di antara sini ya teman-teman, antara head ini, di antara head ini. Lalu yang ketiga adalah kita buat file baru teman-teman, CSS, misalkan style CSS. CSS seperti itu, kita enter aja. Jadi CSS itu bisa kita taruh di sini atau kita taruh di sini biar lebih enak di antara head, dan atau kita pisah style CSS gitu. Untuk taruh di sini itu ya nggak apa-apa, cuman tidak disarankan. Kalau untuk di head ini disarankan nggak apa-apa, cuman kurang bagus lah, masih nggak enak. Nah, karena CSS ini pasti banyak, maka dia ditaruh di sini, dipisah aja, karena agar lebih rapih nanti di HTML-nya gitu teman-teman. Kita coba ya, biar teman-teman tahu. Nah, di sini kita tulis style, lalu color itu untuk warnanya, titik 2, lalu kita pilih warnanya apa, misalkan brown. Sip, nah ini warnanya ganti jadi brown ya, seperti itu. Inilah CSS yang di dalam body. Lalu yang CSS di bagian kedua teman-teman, dia itu di antara head, tepatnya di bawah judul ya teman-teman. Di bawah judul kita kasih aja kurung awal buka style, jangan lupa ditutup, enter style, lalu kita titik background, kurung awal buka, enter. Lalu kita tulis color sini teman-teman. Colornya apa? Colornya ya sama aja kayak tadi, brown. Nah, ini untuk penambahan CSS di bagian sekitar head ini ya teman-teman. Kita hapus aja yang style ini. Nah, setelah itu loh, kok bang hilang warnanya? Nggak bisa. Iya, karena kita belum menambahkan di sini background ini. Kita copy aja. Harus ada kelasnya teman-teman. Kita copy. Lalu di P ini kita kasih kelas, kita copy aja. Nah, titiknya kita hilangkan. Sip. Nah, akhirnya ada warna. Itu teman-teman. Jadi untuk menghubungkannya kita adakan kelas dulu di sini. Lalu kita tulis background, color warna. Itu. Juga kita font size teman-teman, font size. Misalkan larger. Nah, ini jadi besar teman-teman hurufnya, seperti itu. Jadi ini pilihan kedua menggunakan style CSS atau file CSS di sini. Nah, kalau misalkan file CSS ini kan banyak nih, maka ada pilihan ketiga, yaitu kita menyambungkan ke sini. Itu teman-teman. Dan ini bagian kedua ya teman-teman. Nah, untuk bagian ketiga nanti kita belajar di bagian CSS di materi selanjutnya ya teman-teman. Sabar. Ini kita baru yang kedua, seperti itu. Nah, setelah itu ini juga bisa kita kasih komentar ya teman-teman. Kadang ini acak-acakan nih, bisa kita kasih komentar. Nah, kita kasih komentar atau tulisan, tapi tulisan itu tidak akan ada di codingan kita nanti. Caranya gimana? Kayak gini deh teman-teman. Jadi gampang nih teman-teman. Oh, ini bagian header, kita tulis keterangan apa gitu. Di sini juga bagian IMG, kita tulis apa gitu. Seperti itu teman-teman. Contoh kita di bagian body ini kita tulis ini aja teman-teman. Kita tulis dia bagian heading ya, berarti heading. Otomatis kan ada tulisannya teman-teman ya. Gimana cara menghilangkannya? Kita ini aja teman-teman. Kita ini buka. Lalu tanda seru. Strip. Nah,
Di sini penutupnya ya teman-teman, tanda seru penutup. Nah, seperti itu. Jadi, nanti di hasilnya di browsernya nanti dia tidak kelihatan. Ini berfungsi untuk ya penanda bagi kita. Oh, ini bagian heading, ternyata ya kita tulis saja heading di sini. Gitu. Lalu misalkan kita bagian image, kita tulis aja, kita copy aja di sini. Image di sini. Kita enter aja misalkan. Oh, image gitu. Ini buat penanda aja sih teman-teman, maksudnya komentar ini. Tidak ada kan di atas image ini tulisan ini. Gitu. Misalnya di sini kita kasih berarti ini table. Ini bagian table gitu. Gitu teman-teman. Jadi enak nanti nyari oh bagian table mana, bagian image mana, heading mana, seperti itu teman-teman. Ini misalkan bagian form, kita enter copy aja, berarti ini form, kita ubah aja namanya form. Gitu teman-teman. Itulah fungsinya komen ya teman-teman, untuk kita gampang menemukannya bagiannya apa. Seperti itu. Untuk HTML dasar menurut saya ini udah cukup, karena apa yang kita pelajari ini semuanya kurang lebih 70% kita akan memakai seperti ini teman-teman. Untuk kedepannya mungkin hal yang kita tidak tahu nanti kita bisa belajar lagi. Dari saya cukup HTML segini saja. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai belajar HTML dasar selama 45 menit ini ya. Kedepannya langkah baiknya teman-teman belajar lanjutan dari materi ini ya. Yaitu apa? Yaitu CSS. CSS fungsinya buat apaan sih Bang? Supaya tampilan codingan HTML kamu lebih cantik ya teman-teman. Jadi enak dilihatnya. Setelah mempelajari ini, semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik ya. Tentu saja video ini masih banyak kekurangan dan saya mohon maaf ya kalau banyak salah-salah kata. Jika di video ini dirasa kecepatan, silakan diputar ulang aja ya teman-teman, yang kira-kira bagian part mana yang nggak ngerti, balik aja ke situ, diputar ulang lagi ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!